Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi dosen maupun teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terhadap final project yang telah kami buat. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Suprianto, NRP 0511 dan part 05 kali 36. Nama saya Alwi Villa, NRP 05119 Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai game Rapid Draw. Untuk kelasnya sendiri terdapat 5 kelas. Yang pertama yaitu game Rapid Draw sebagai main kelasnya. Terdapat kelas render panel, kelas file dan kelas tab dan kelas event listener. Untuk kelas ball sendiri berfungsi sebagai main player atau karakter utama dalam game ini, yaitu berupa kotak dengan dimensi 200 x 200. Terus ke bawah, Rick. Terus kalau misal menginjak spike, maka akan game over. Bawah lagi. Nah, dan playernya berwarna biru. Terus lanjut ke kelas steps. Nah, untuk steps ini digunakan untuk mendefinisikan steps dan spike. Step adalah sebuah kotak yang bisa diinjak oleh player, sedangkan spike yang berwarna merah itu adalah sebagai jebakan. Sudah, lanjut ke event listener. Lalu untuk event listener digunakan sebagai agar si user bisa berinteraksi dengan main karakternya. Ada key left atau arrow left, lalu ada arrow right ke bawah, lalu ada fungsi enter dan space. Lanjut. Oke, pada kelas selanjutnya yaitu untuk kelas render panel terlebih dahulu. Untuk render panel sendiri berfungsi untuk rendering penampilan pada game tersebut, aplikasi tersebut. Jika menampilkan rapid roll game over, maka dia akan menampilkan skor dan juga tampilan awal pada rapid roll game over. Untuk yang lainnya, maka dia akan melakukan repaint pada stepnya atau pada rintangannya. Lalu untuk kelas selanjutnya yaitu kelas main utama rapid roll. Di sini untuk width 360 dan height-nya 600. Kita juga mendefinisikan timernya 10. Ini adalah untuk add bar atau add bar dari supaya pijakan kita agar bisa berhenti sesaat untuk bolanya. Untuk spike-nya adalah dimana saat kita terkena spike tersebut maka masih bisa ke atas seperti itu. Untuk get randomnya, pada fungsi get random itu akan menambahkan spike dan bar pada game aplikasi tersebut sehingga akan selalu berlanjut dengan random rintangan. Ini untuk game random spike-nya. Lalu untuk fungsi repaint, dia akan menggambar rintangannya secara terus-menerus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini untuk fungsi main. Fungsi main hanya menampilkan game pertama kali dimulai. Untuk start game, kita mendefinisikan skornya itu 0, game overnya itu false. Lalu mendefinisikan untuk memulai waktunya dan permainannya berjalan. Untuk fungsi action perform, kita lihat di sini. Pada saat ini adalah kondisi di mana
bola berada di atas ketinggian atau ketinggian yang kita definisikan, maka dia akan langsung game over. Untuk yang kondisi ini, jika bola berada di bawah dari 0, yang artinya dia jatuh, maka juga akan mengalami game over. Saat game over, timer stop, dan saat tidak game over, maka ball game plus. Lalu ini adalah fungsi perulangan untuk menambahkan skor setiap turun. Lalu yang terakhir ini pada point score ini, dia memberikan tulisan berwarna biru dan pada tulisan terdapat game over, score, dan perintah press enter to start, yang artinya kita dapat memulai kembali game tersebut hanya dengan mengklik enter. Mungkin itu untuk kelasnya. Sekian dan terima kasih. Saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana pengubahan dari suatu codingan BlueJ atau Java tepatnya menjadi ke aplikasi dengan eksistensi .jar. Oke, baik. Yang pertama, ya buat dulu untuk kelima kelas ini yang ada di video sebelumnya. Lalu kita klik menu project. Setelah itu kita klik create jar file untuk membuat aplikasinya. Lalu pilih main class yang menjadi main class dari suatu program kita. Karena di sini main class-nya adalah RapidRoll, kita milih main class RapidRoll. Setelah itu kita bisa continue dan pilih lokasi yang ingin dijadikan aplikasi tersebut. Lalu kita namai aplikasi tersebut. Setelah itu save. Saya memberikan alamat pada PPO program 1. Oke, setelah itu kita bisa buka file. Karena alamat tadi berada di ini, pada alamat tersebut, maka kita bisa buka aplikasinya. Executable jar file. Lalu kita buka aplikasinya dan program akan berjalan seperti yang diharuskan. Sekian penjelasan tutorial mengenai pembuatan dari BlueJ menuju jar file. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat sebuah file jar menjadi Windows executable, yang artinya file ini tidak maksud saya file ini bisa dijalankan walaupun komputer pengguna tidak menginstal Java. Perbedaannya itu. Untuk aplikasi yang dibutuhkan adalah Launch4j. Bisa di-download di link yang ada di deskripsi nanti. Lalu kita ke tab basic. Di tab jar, kita akan browse dan kita mengambil file jar. Mungkin directory di sini beda sama video sebelumnya karena memang berbeda video, beda komputer. Lalu untuk output file, kita akan menamainya dengan rapidroll.exe. Lalu kita masuk ke class path, lalu custom class path ini dicentang. Untuk main path-nya, kita juga memasukkan file jar tadi, dan otomatis akan tertulis test.rapidroll. Lalu untuk header GUI tetap tidak default, lalu ini dibiarkan. Nah, untuk file JRE ini kita bisa lihat di directory ada file JRE. Nah, file JRE ini bisa di-download ketika kita juga mendownload file JDK yang versi 8. Untuk versi 11
sudah tidak ada karena saya sudah coba. Lalu untuk JRE-nya kita isi JRE sesuai nama file ini. Setelah itu kita build dan kita namai Rapid-Roll. Untuk Rapid-Roll udah tersedia di sini. Mari kita buka. Dan ternyata programnya bisa. Dan ini contoh game ini bisa di-download di blog kami yang akan saya cantumkan di deskripsi nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan hasil project kami yaitu berupa game. Oke. Yang pertama yaitu saat keadaan pause, maka kita memakai tanda enter dan space, bisa klik enter maupun space untuk pause-nya. Lalu untuk kasus kedua, saat bola tersebut jatuh ke bawah, maka dia akan game over. Lalu kita bisa press enter lagi untuk memulai game seperti awal. Nah, untuk kasus ketiganya, yaitu pada saat bola tetap berada di bar tersebut sampai atas melebihi height yang ditentukan, maka akan terjadi game over juga. Untuk kasus keempat, saat bola mengenai warna merah, maka dia akan langsung game over. Oke, mungkin itu demo dari aplikasi game yang kami buat. Sekian, terima kasih.